Durian. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Durian di Taman Tekno. Kita akan ngebahas seputar dunia tanaman hias. Saya malam ini gue akan ngebahas soal monstera. Nah, yang gue mau bahas nih, gue mau bagi di konten kali ini itu sesuatu yang ya penting gak penting, tapi ini penting banget buat lo yang memang mau menanam monsteranya seriusan. Dalam arti gue mau punya monstera itu gak cuma satu di rumah, tapi mau banyak. Apakah lo mau punya banyak monstera tapi beli semua? Nggak mungkin dong, mahal, buang-buang duit. Beli 1 atau 2 biji yang bagus, jadiin bibit atau indukan, perbanyak atau propagate. Jadi banyaknya nanti nambahnya hasil lo sendiri. Selain irit uang dan juga bisa kepuasan buat lo. Nih yang lain nih gue kagak beli nih, bisa sombong dikit dong. Nah, sebelum gue mulai, izinkan gue mengingatkan dulu nih teman-teman, di Durians ini itu gue nggak cuma ngebahas tanaman hias. Yang utama juga gue ngebahas ikan koi di koi 89, ada traveling atau liburan di Weekend Warriors, ada kulineran di 4 Sehat 6 Sempurna, ada hore-hore motoran karena gue pecinta motor ya, suka touring, gue suka main, gue kemana aja gue naik motor, kerja gue juga naik motor kok. Jadi bisa cek di sisi ya atau card di atas, itu gue kasih link-linknya konten-konten gue yang lain berikut playlistnya channel Durian. Oke? Nah, jadi sesuai kontennya malam ini, bahwa di konten ini gue mau berbagi gimana sih cara memilih indukan monstera yang bagus. Dan juga gue juga mau share di konten ini gimana perkembangan indukan monstera yang gue punya di rumah gue. Waktu itu pernah gue share kan, nah ini cara-caranya. Yang pertama gue ngebahas dulu soal cara memilih indukan monstera yang bagus. Gini nih, usahakan kalau lu mau nyari indukan monstera yang bagus atau mau milih, minimal harus punya dulu dong, minimal harus punya 2 pot monstera di rumah. Atau 3 lebih baik. Kenapa harus 3 ya? Ya lu beli dulu 2 atau 3 biji. Setelah lu punya, lu lihat perkembangannya 3 monstera lu. Mana yang paling bagus? Bagusnya monstera itu gimana sih ya maksudnya? Nih, gua kasih lihat. Nah, kayak gini nih. Ini yang di belakang nih itu tanaman monstera deliciosa atau borsigiana. Yang depan gua nggak bahas ya, itu monstera king. Dia emang lambat tumbuhnya, bisa 2 bulan sekali tumbuh batang daun barunya. Nah, yang belakang itu adalah monstera deliciosa atau monstera borsigiana. Ini meranggasnya tuh tumbuhnya lebih cepat. Nah, lu lihat deh tuh. Yang ini nih, lu lihat dong, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Pokoknya meranggasnya ke kanan kiri, pokoknya jadi istilahnya lebat atau subur. Begini nih gambaran indukan monstera yang bagus. Yang kedua, nih, ini tanaman di teras kamar gue, punya istri gue. Ini masih kecil, umurnya baru 6 bulanan kurang lebih. Tapi lihat ya pertumbuhannya, bagus kan? Kanan, kiri, nggak kosong. Nah ini juga salah satu yang gue bisa bilang ini calon indukan yang bagus. Nah, lalu kalau lu mau lihat gimana ya monstera yang nggak bagus, bukan berarti jelek ya, nggak bagus maksudnya. Kalau jadi indukan itu kayaknya kurang bagus deh. Karena begini teman-teman, memilih indukan tanaman hias juga sama seperti memilih indukannya ikan koi misalnya. Gue hobi ikan koi nih. Ikan koi itu kalau mau mijahin atau kawinin, nggak asal mijahin atau kawinin. Kita harus cari indukannya yang bagus. Misalnya yang female, yang perempuan harus minimal 60 cm. Sedangkan yang jantan itu panjangnya terserah berapa, tapi pattern kulitnya atau warna kulitnya harus bagus. Karena biasanya anak ikan koi itu besarnya akan mengikuti tubuh ibunya, tapi bagus dan bentuk pattern kulitnya akan mengikuti bapaknya. Nah sama tanaman hias juga begitu. Kita harus nyari indukan yang bagus. Nah ini gue kasih contoh nih. Ini adalah salah satu contoh tanaman monstera gue yang menurut gue sih kurang bagus sebagai indukan. Lihat deh, tingginya tinggi banget ya. Sehat nian? Iya sehat. Tapi lu lihat deh, meranggasnya atau tanaman barunya tuh muncul nggak kanan kiri, kanan terus aja. Jadi agak kosong kan tuh, lihat dong tuh. Beberapa sisi agak kosong. Bedain sama yang ini lagi deh, lu gue kasih lihat lagi. Tuh, asik kan? Kayaknya lebat kanan kiri ada batang baru. Yang ini juga nih lihat deh. Tuh, gini nih yang indukan bagus. Nah, kembali soal indukan bagus. Itulah cara memilih indukan yang bagus. Jadi kalau bisa, kalau mau nanam monstera kan, kalau mau bikin indukannya tanam di tanah langsung ya. Pernah ada di konten gue tuh. Nih, lihat tuh sisi di atas. Tuh,
konten cara membuat indukan monstera. Nah ini kan kontennya beda nih cara memilihnya. Nah lu pilih yang bagus, tanamnya di tanah langsung. Nah itu tuh cara milihnya. Jadi nggak asal pilih. Kalau lu motong-motong aja monstera dari bibitnya yang kurang bagus, lu tanam di tanah, mungkin pertumbuhannya juga kurang bagus. Gitu cara memilihnya. Oke, udah nyambung belum nih cara memilih indukan monstera yang bagus? Udah? Kalau emang udah, jangan lupa tuh tanam di tanah, cari di pojokan rumah yang ada naungan, nggak terlalu kena sinar matahari langsung. Monstera suka yang mojok-mojok. Nah ini nih perkembangannya monstera gue yang jadi indukan di rumah gue. Kita lihat ya, ini dia nih, tuh. Ini adalah monstera Borsigiana atau deliciosa gue. Yang belakangnya, ingat, karena yang bawah ini nih, ini mah tanaman monstera king yang gede banget daunnya, bisa gede banget, tapi tumbuhnya lambat. Kembali soal yang belakang. Nah ini perkembangannya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau tahu gimana nih perkembangan indukan monstera lu di rumah Yan. Nah ini nih, di konten ini gue cuma sekedar share biar lu tahu gimana cepatnya tumbuh monstera jika ditanam langsung di dalam tanah, bukan di pot ya. Di dalam tanah di halaman rumah lu, tapi harus yang mojok-mojok atau ada naungan. Gitu. Akan selebat ini. Kebayang nggak lu? Kalau lu punya indukan monstera seperti gitu, udah lebat begitu, besok-besok lu mau jualan, mau ngasih temen lu mau buat pot baru di rumah lu atau di kantor, bisa ngambil dari indukan ini. Jadi lu nggak usah motong-motongan dari pot, kan sayang dong. Yang dari pot udah nunggunya lama tumbuhnya, kita potong-potong jadi ya pendek lagi, ya jadi nggak rindang lagi, gitu. Oke, gue sih gitu aja kontennya kali ini. Semoga lu bisa tahu cara memilih indukan tanaman monstera yang bener, gimana cara menanamnya, ya. Buka aja deh di playlistnya channel Durian, ada playlist namanya Taman Techno. Itu soal seputaran tanaman hias khususnya monstera. Oke, semoga bermanfaat, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa bercocok tanam. Kita lagi pandemi seperti ini nih, di rumah doang, nggak ada kerjaan. Bercocok tanam aja, miara ikan hias atau hewan yang lucu-lucu. Pahala lo, bukan ngajarin lo, gue cuma ngingetin. Stay safe ya sekali lagi. Salam hormat buat keluarganya. Jangan lupa bisa follow Instagram gue dan Instagram clothing store gue. Jangan lupa di subscribe, jangan pelit dong. Biar gue tambah semangat nih buat konten-konten yang seru dan juga berfaedah di Durians. Salam lestari, salam Taman Techno, cheers baby. Assalamualaikum, bye bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.